Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai manajemen berbasis sekolah. Berikut adalah nama anggota kami yang dimulai dari Ya, perkenalkan nama saya Umar Maliandini Fadilah. Nomor induk mahasiswa 6301420035. selanjutnya saya Sabina Ramawati, nomor induk 71014210447. Selanjutnya, saya Dita Inasari dengan NIM 7101421071. Selanjutnya saya sendiri Nur Faizin dengan NIM 71014211414. Selanjutnya, saya sendiri Vika Fitria Adistiani dengan NIM 71014211178. Selanjutnya, saya Laila Rahim dengan nomor NIM 71014211184. Selanjutnya adalah anggota kami yang lainnya yaitu Aulia Fikri Mufida dari nomor induk 71011421244. Selanjutnya saya Uma Viro dengan NIM 7101421392. Selanjutnya saya Ervina Nursandi dengan NIM 7101421396. berikut adalah daftar isi dari presentasi kami, yaitu definisi pengertian dari manajemen berbasis sekolah, tujuan, peran, langkah penerapan, prinsip, dan hambatan. Pertama, definisi. Apa itu manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau partisipatif. Selanjutnya, tujuan manajemen berbasis sekolah yang akan dijelaskan oleh Tujuan manajemen berbasis sekolah. Tujuan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Selain itu, manajemen berbasis sekolah juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pusat atau dari atas, sehingga mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri. selanjutnya peran dan langkah-langkah penerapan. Materi selanjutnya adalah peran dan langkah-langkah manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu ada peran dari manajemen berbasis sekolah itu untuk bisa berperan dengan baik dan efektif. Maka ada langkah-langkah atau strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, menyusun data profil sekolah dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan self-assessment. Peran yang ketiga, yaitu sekolah harus menentukan keperluan sekolah dan merumuskan visi dan misi. Peran yang keempat, menyusun program jangka panjang. Yang selanjutnya, sekolah harus membuat rencana prioritas, kemudian ada melaksanakan monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah untuk melakukan manajemen berbasis sekolah, yang pertama itu ada perencanaan, kemudian mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, selanjutnya ada merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran sekolah yang dapat menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan sekolah, kemudian mengidentifikasi fungsi yang diperlukan untuk mencapai analisis potensi lingkungan atau analisis SWOT, dan yang terakhir adalah dengan memilih langkah-langkah alternatif pemecahan persoalan. Untuk yang selanjutnya ada prinsip manajemen berbasis sekolah.
Terdapat 4 prinsip manajemen berbasis sekolah. Untuk yang pertama, yaitu ada prinsip otonomi, yang diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Untuk yang kedua, ada prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini diartikan sebagai keluasan uang yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Kemudian yang C yaitu mengenai prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi yaitu dapat dihadirkan dengan penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik. Warga sekolah yang di dalamnya terdiri dari guru, siswa, karyawan, dan masyarakat didorong untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas maupun mutu pendidikan. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan, maka yang bersangkutan akan mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih bermutu. D, yaitu prinsip inisiatif. Prinsip ini didasari atas konsep bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan dikembangkan untuk menjadi sumber daya yang inisiatif dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, hambatan-hambatan. Baik, yang selanjutnya ada hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam menerapkan MBS. Yang pertama, tidak berminat untuk terlibat karena tidak ingin memiliki tambahan beban di luar pekerjaan mereka. Banyak persepsi bahwa kegiatan yang dilakukan hanya menambah beban. Ya, selanjutnya tidak efisien. Contohnya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif ada kalanya menimbulkan frustasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otoritaris. Selanjutnya, memerlukan pelatihan karena biasanya orang-orang yang terlibat dalam hal ini belum memiliki pengalaman dalam menerapkan model rumit dan partisipatif ini. Lalu, kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru karena sebelumnya mereka hanya berfokus pada pekerjaan yang mereka lakukan sehingga saat diberikan tanggung jawab yang baru akan menimbulkan kebingungan dan keterkejutan. Baiklah, sekian dari presentasi kami simpulkan bahwa pendidikan yang dipilih untuk diterapkan adalah model manajemen berbasis sekolah atau dikenal dengan istilah school-based management. Sebagai upaya pelimpahan kebijakan, penerapan model MBS sendiri diharapkan mampu menjadikan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap kegiatan belajar mengajar di lembaga atau di sekolah. Sekolah menjadi dapat mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil keputusan pada bidang keuangan dan kurikulum sekolah, di samping mengikutsertakan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Meski dalam proses implementasinya, terdapat beberapa permasalahan yaitu terkait dengan kesiapan mental, sumber daya manusia, dan sumber dana. Satuan pendidikan tetap dapat sukses menggunakan model tersebut. Dengan MBS, satuan pendidikan dapat lebih leluasa dalam melakukan pemberdayaan pada SDM yang pada akhirnya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi para mahasiswa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.